Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Damar Gelia Sidiki, absen 6 dari kelas 10-8. Ingin menceritakan biografi yang berjudul Tuanku Imam Bonjol. Pada suatu ketika tidak disebutkan waktu yang tepat, datanglah 2 orang bersaudara dari Maroko ke Minangkabau. Yang laki-laki bernama Syekh Usma, sedangkan yang wanita bernama Hamadun. Setelah melalui perjalanan yang jauh, yang melelahkan, akhirnya mereka menetap pada suatu negeri yang bernama Alai, Ganggo Mudik, salah satu tempat yang terdapat di dalam Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman sekarang. Waktu itu yang menjadi pemimpin kampung Alai, Ganggo Mudik adalah Datuk Sati. Dikatakan bahwa setelah Syekh Usman dan Hamadun mengisi adat kepada Datuk Sati di Alai, Ganggo Mudik, mereka diberi bertempat tinggal di sebuah kampung yang bernama Koto. Diceritakan mengenai Hamadun selanjutnya, dia kawin dengan seorang guru agama yang bernama Hatib Rajamuddin. Dari Hatib Rajamuddin, Hamadun melahirkan 4 anak, satu orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Anak perempuannya bernama Sinik, Santun, dan Halimatun. Muhammad Syahab lahir tahun 1772 dan dialah yang kemudian akan terkenal dengan gelar Tuanku Imam Bonjol, yang sekarang sudah diangkut oleh pemerintah Republik Indonesia, seorang pahlawan nasional di samping pahlawan-pahlawan nasional yang lain. Suatu hal yang melekat pada Tuanku Imam Bonjol adalah pengaruh ayah beliau sebagai seorang guru agama Islam. Hatib Rajamuddin adalah seorang guru agama yang sangat taat menjalankan ibadah agama Islam. Hal ini sangat berpengaruh kepada Tuanku Imam Bonjol yang kemudian hari sewaktu beliau telah menjadi pemimpin. Pelajaran-pelajaran agama yang telah dicapai serta pengalaman mengajar di kampung beliau itu mempertebal keyakinan beliau akan kebenaran dan keluhuran ajaran agama Islam itu. Hal ini memperkuat keimanan Petrus Syarif dan menambah kesungguhan beliau untuk menyebar luaskan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebelum Petrus Syarif meningkat dewasa, Islam sudah sangat berkembang di Minangkabau. Pengembangan atau penyiar agama Islam pertama di daerah Minangkabau datang dari Aceh bersama waktunya dengan penguasaan pantai barat Pulau Sumatera dikuasai oleh Aceh. Pada akhir abad ke-16 dan awal abad 17, murid-murid Syekh Burhanuddin sangat banyak yang datang dari pedalaman Minangkabau, terutama dari Luhak Agama dan Luhak Ilmu, Puluh Kota. Oleh karena itu, pengaruh Syekh Burhanuddin di Minangkabau direct besar sekali. Tuanku atau guru-guru agama terpenting di Minangkabau direct pada akhir abad ke-18, boleh dikatakan semuanya belajar di Wakan atau Keluaran. Pendidikan mulalakan salah seorang yang lain dari murid Syekh Burhanuddin yang terpandai adalah Tuanku Nontuo atau Tuanku Kota Tuo. Tuanku Kota Tuo berasal dari kampung Kota Tuo, Kenegarian 4 Angkat Candung, Kabupaten Agam. Sebagai murid yang cerdas, Petrus Syarif dengan cepat dapat mempelajari semua pengajaran diberikan Tuanku Kota Tuo. Tuanku Kota Tuo sangat senang dan sayang kepada beliau. Karena kepandaian itu, dalam waktu yang sangat singkat Petrus Syarif sudah diangkut menjadi guru banta yang bertindak sebagai asisten Tuanku Kota Tuo dalam mengajar. Hal ini juga tidak dilakukan oleh Petrus Syarif karena pada akhirnya tugas yang harus dilakukan oleh Tuanku Kota Tuo sepenuhnya dipercayakan pada Petrus Syarif untuk melaksanakannya. Dengan demikian, Petrus Syarif sekaligus mendapat 2 keuntungan, yaitu tambahan pengetahuan mengenai ilmu agama dan tambahan pengalaman sebagai guru. Pada waktu itu perjalanan dari Minangkabau menuju daerah Aceh berjumlah semudah sekarang. Sekarang sudah ada pesawat udara, kapal laut dan sebagainya yang kesemuanya mempermudah dan mempercepat perjalanan.
tetapi dahulu perjalanan itu dilakukan dengan berjalan kaki atau naik kuda. Bahaya di jalan sangat banyak seperti binatang buas, penyamuan, dan lain-lain. Untuk menempuh perjalanan yang sedemikian diperlukan keberanian dan keyakinan yang teguh. Sekian dari cerita biografi, yaitu yang berjudul Tuanku Iman Bonjol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.